Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang semikonduktor. Pada kesempatan kemarin kita sudah membaca tentang teori listrik ya. Nanti saya akan buat video juga tentang teori listrik karena ini sudah terkumpul ya. Mahasiswa sudah kumpul di sini semuanya. Maka untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang semikonduktor. Gitu ya. Jadi apa sih hubungannya semikonduktor dengan elektronika dasar? Nanti kita bahas selanjutnya. Next, pendahuluan ya. Yang pertama, sesuai dengan namanya, semikonduktor atau setengah penghantar mempunyai daya hantar yang bisa bersifat konduktor dan bersifat isolator. Oke, jadi semikonduktor itu mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama yaitu bersifat konduktor dan bersifat isolator. Oke, nanti saya jelaskan kenapa kok bisa mempunyai dua sifat gitu. Yang selanjutnya, semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda, transistor, sebuah IC dan sebagainya. Dan banyak ya, resistor juga bisa. Jadi konduktor ini itu bahan dari pembuatan dari elektronika, komponen elektronika itu. Kemudian sebuah semikonduktor bersifat sebagai isolator pada temperatur yang rendah. Oke, ini penjelasan dari poin pertama. Namun pada temperatur ruangan atau tinggi akan bersifat sebagai konduktor. Oke, mengapa mencari dua sifat ya? Kalau dia di temperatur rendah bersifat isolator, kalau di temperatur yang tinggi bersifat konduktor. Oke, seperti itu. Oke, konduktor itu apa? Isolator apa? Ada di teori listrik gitu ya. Nanti bisa dipahami, silahkan dibaca lagi. Oke, yang selanjutnya itu bahan semikonduktor yang sering digunakan yaitu silikon, germanium, dan gallium arsenida gitu ya. Ini sebuah seperti batuan gitu ya, batuan yang ditemukan kemudian diteliti ternyata bisa digunakan untuk bahan semikonduktor atau bahan-bahan komponen elektronika. Oke, selanjutnya next. Oke, ini contoh dari silikon. Batuan silikon seperti ini. Jadi mungkin teman-teman nemu ya di pinggir rumah. Itu bisa dijual ya, itu silikon. Seperti ini ya, batunya batu silikon. Simbolnya kimia Si. Germanium mirip juga, agak berkilauan ya, mungkin mirip-mirip lah 11-12 sama silikon. Simbolnya Ge. Kemudian ada gallium arsenida ya. Ya mirip juga, mirip-mirip semuanya ya, simbolnya GaAs. Arsenida. Ya, ini yang sering digunakan untuk pembuatan IC, pembuatan transistor, pembuatan dioda. Dalamnya ya, istilahnya itu bahan utamanya. Oke, ini beberapa, selain tiga tadi ada beberapa bahan semikonduktor. Yang pertama gallium, germanium, indium, aluminium, barium, silikon, boron, antimon, fosfor dan sebagainya, banyak ya. Bisa dicari di Google ya, ini contoh-contoh saja. Mungkin aluminium juga termasuk bahan semikonduktor gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang penting, ini perlu diingat-ingat ya, jangan sampai lupa, yaitu klasifikasi semikonduktor. Yang pertama ada intrinsik. Oke, apa itu semikonduktor intrinsik? Yaitu semikonduktor murni tanpa adanya bahan pengotor. Oke, saya jelaskan. Yang kedua, semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang prosesnya melalui proses pendopingan atau pengotoran bahan atom tertentu pada bahan semikonduktor untuk menaikkan daya hantar semikonduktor. Oke, kalau yang belajar kimia tahu tabel periodik ya, apa tabel yang kotak-kotak banyak itu ya. Di sana kan tadi kemarin saya jelaskan tentang yang baca ya, teori listrik itu ada kayak muatan ya, proton, neuron gitu ya. Nah, setiap bahan itu mempunyai, misalnya silikon itu dia mempunyai berapa proton, berapa neuron, masing-masing ada gitu ya. Nah, di sini disendirikan ada dua intrinsik. Kalau intrinsik itu memang murni ya. Kalau silikon ya silikon sendiri, bahan tidak ada bahan tambahannya.
misalnya protonnya cuma 3 ya 3 gitu ya. Tapi kalau intrinsik, jadi semikonduktor yang ditambahkan bahan lain, contoh ditambahkan aluminium, maka protonnya akan bertambah dari 3 menjadi 5 seperti itu. Maka dia semakin cepat daya hantarnya seperti itu, tembaga seperti itu ya, macam-macam. Jadi itu ya perlu digarisbawahi, mungkin bisa dipahami intrinsik dan intrinsik ya. Oke, ini penjelasan lanjutan dari semikonduktor intrinsik, yaitu pada bahan semikonduktor intrinsik hantaran listrik yang terjadi disebabkan oleh mengalirnya elektron karena panas. Apabila temperatur naik, maka akan terjadi perpindahan elektron sehingga akan adanya elektron yang terbebas dari ikatan atomnya. Oke, contohnya, nah ini tugasnya sampean nanti ya, mencari contoh-contoh. Jadi apa namanya, ini karena dia intrinsik ya, dia murni, maka dia kena panas sedikit, dia akan menghantarkan elektron seperti itu. Selanjutnya penjelasan dari semikonduktor intrinsik. Oke, ini yang perlu dipelajari karena ini ada dua tipe dari intrinsik, ada tipe P dan tipe N. Tipe P itu tipe positif dan tipe N tipe negatif. Kalau tipe P, bahan setengah diberi doping akan kekurangan elektron. Jadi kalau elektronnya berkurang, kalau tadi yang sudah membaca PPT saya di teori listrik, kalau kekurangan elektron maka dia bersifat positif, kalau kekurangan proton maka dia bersifat negatif gitu. Ada P dan N. Nah, contohnya apa? Nanti silakan dicari. Oke, ini contoh-contoh saja kegunaan dari semikonduktor. Ada tinta barium, tinta ninet, BATI, penggunaan untuk komponen transistor. Ada contoh germanium untuk dioda transistor gitu ya. Kemudian silikon untuk dioda transistor IC. Ini tabel aja, tabel dari informasi. Nanti bisa dicari gitu ya, contoh-contoh tadi ya. Nanti saya kasih sebuah diskusi, silakan diisi. Contoh dari semikonduktor intrinsik itu apa gitu ya, contohnya apa, bisa tahu. Misalnya germanium dioda, nah itu termasuk intrinsik apa ekstrinsik, nanti bisa dijelaskan seperti itu. Ini lanjutan dari tabel yang tadi, sama semua bisa dibaca. Kemudian oke, sudah habis ya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Nanti ada tugas di link di bawah diskusi, silakan didiskusikan sama teman-teman tentang semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti mungkin ada tambahan lagi tentang penjelasan tentang avometer di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.